Saat ini teman-teman jualannya lagi nggak laris mungkin. Allah sedang mempersiapkan umroh gratis. Oh teman-teman saat ini sedang, luar biasa ditagi-tagi, dihina-hina. Ternyata Allah sedang mempersiapkan, mungkin dibayarkan nanti sama anak-anaknya. Udahlah, aku yakin saja sama Allah sahabatku. Ya. Udah dikasih tahu sama Allah. Di dalam surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6 udah 2 nih diulangi ya. Diulangi sama Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Diulangi lagi sama Allah tuh. Bersama kesulitan ada kemudahan, biar menegaskan kepada hambanya bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kalian saat ini sedang sulit, itu saya sudah siapkan nih. Sudah siapkan nih. Kemudahan-kemudahan. Makanya jangan pingin tahu, Allah dari mana sih ya datangnya rezeki? Yang nggak tahu. Allah datangin uang dari mana? Yang nggak tahu. Yang penting hakul yakin aja, Allah tahu kok dari jalan mana. Ya, hakul yakin ya. Kemudian yang selanjutnya sahabatku, uang itu akan sulit untuk datang dan nyaman dengan kita kalau kita banyak hutang. Ayo. Kenapa? Karena penghasilan kita yang tadinya harusnya buat disimpan mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Kadang anak-anak butuh seragam aja nggak kepikiran karena apa? Hutang. Maka uang-uang itu yang harusnya nyaman dengan diri kita, akhirnya nggak nyaman karena digunakan untuk apa? Bayar hutang lagi, bayar hutang lagi, bayar hutang lagi, benar? Maka yuk saat ini teman-teman fokus menyelesaikan amanah-amanah. Biar kita nyaman menggunakan uang itu untuk kebahagiaan keluarga, ya, untuk anak, untuk istri, kemudian untuk kebutuhan kita sehari-hari. Berjuang. Solusinya bagaimana teman-teman? Kalau saat ini teman-teman sedang memiliki hutang-hutang, solusinya bagaimana? Catat semua hutangnya. Dan yakini utang itu akan selesai. Yakini. Setelah kita yakini, ya, teman-teman ikhtiar. Dan hakul yakin kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika man siwak. Catat semua hutangnya. Selesaikan sedikit demi sedikit. Jangan digunakan untuk melunasi hutang-hutang semuanya dulu. Kebutuhan juga harus dipikirkan. Jadi begini sahabatku, ketika kita memiliki hutang, memiliki kebutuhan hidup sehari-hari, makan anak-anak, itu juga harus diperhatikan. Jadi membayar hutang, ya, itu harus imbang. Jangan dapat duit langsung habis bayar hutang semua. Nanti akhirnya apa? Kebutuhan nggak terpenuhi, akhirnya minjem hutang lagi. Ada nggak yang kayak gitu? Yang bahayanya adalah gaji habis, ya, sama teman-teman digunakan untuk bayar hutang semua. Nanti gimana nanti ya? Akhirnya nambah hutang, nggak akan beres-beres. Kita harus bisa jeli mengatur keuangan. Kebutuhan-kebutuhan keluarga 1 bulan itu harus terpenuhi, tetapi sahabatku, sesuatu yang kira-kira tidak penting nggak usah. Nongkrong-nongkrong nggak usah. Nah nanti siang saya akan bahas ini teman-teman. Nanti siang. Hari keberapa sampai hari keberapa teman-teman harus ngapain. Ya, fase 1 sampai fase sekian harus ngapain. Makanya teman-teman sediakan buku ya. Karena kalau saya mau share di grup, teman-teman itu kepotong-potong karena saking banyaknya. Ya, itu dulu yang saya lakukan dulu Bunda, uang habis buat bayar hutang. Oke, sekarang harus bisa bijak sahabatku. Ada hutang sedekah. Ada hutang kebutuhan anak. Jadi jangan sampai kebutuhan ini menambah hutang lagi. Jadi hutang yang sudah berjalan dicicil sedikit demi sedikit saja. Yang penting orang yang kita hutangi yang penting kita ada komunikasi dan kita siap untuk mencicil, udah itu. Ya. Benar ya? Yuk silakan di follow dulu akun saya yuk. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi setiap saya live, teman-teman akan ada undangan dari TikTok. Silakan. Klik tombol plusnya dulu yuk, sebelum saya lanjut. Klik tombol plusnya. Benar ya, yang salah itu kadang karena kita panik. Kita panik ditagih, kita pingin melunasi. Ya. Bahkan ketika apa? Ya. Ketika kita itu dicaci maki kemudian dipermalukan di media sosial, bahkan ada yang membayar bunganya saja. Ini adalah kesalahan besar sahabatku. Kesalahan besar. Jangan bayar bunganya karena panik. Nggak usah dibayar dulu kalau nggak ada uang.
Itu kuncinya dulu. Mau dicaci maki, dimarah-marah, biar teman-teman itu bisa mengatur keuangan, biar nggak nambah lagi. Pokoknya salah kalau misalkan kayak gini, datang uang gaji dibayar untuk bayar cicilan, nanti kebutuhan mah ngutang lagi. Nah ini nggak boleh. Ya, datang uang sedikit demi sedikit, ayo kebutuhan anak-anak apa nih? Nah, ya begitu ya Mbak Rumiati ya, harus bisa mengatur keuangan. Bentar ya. Bunda, aku punya hutang baju sudah lama banget sampai saya tak transfer tapi balik lagi ke alamat saya. Gimana Kak? Gitu ya. Semangat ya. Jam 1 siang jangan lupa teman-teman sediakan buku. Kemudian uang itu akan datang kepada orang-orang yang tadi saya bilang apa? Kurang bersedekah. Ya. Sedekah itu tidak membuat miskin. Demi Allah, justru akan menjadi sebab datangnya keberkahan. Walaupun ada hutangnya, ya, kredit motor, mobil, ya, kalau misalkan bunga berbunga, ada telat-telat bayar kena denda, itu riba sahabatku. Teman-teman memiliki hutang banyak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu sudah terjadi teman-teman. Saya dulu 3,8 miliar loh. Aplikasi pinjaman online 50 aplikasi loh. Teman-teman mungkin belum seberapa ya. Teman-teman di follow dulu akun saya yuk, klik tombol plusnya yuk. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi setiap saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari TikTok. Ingat ya, uang akan sulit datang kepada kita salah satu ketika kita terus minjam uang. Kita banyak hutang. Tapi uang akan datang ketika kita ikhtiar. Berbanyak ikhtiar kita sahabatku. Entah silaturahim dengan siapapun. Kemudian apa yang tadi yang ketujuh? Sedekah. Oke. Intinya jangan telat gitu ya Bunda kalau kredit. Nah Kak Yusuf, kalau misalkan motornya itu harga 10 juta, kemudian ada bunga setiap bulan, walaupun itu telat nggak telat bayarnya, tapi sudah ada bunga, itu riba. Jadi harganya itu nggak 10 juta lagi, tapi bertambah-tambah kan ada bunga ya. Itu namanya riba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Mary. Membantu orang lain itu sedekah. Memberi makan itu sedekah. Berbagi ilmu, menyisihkan sebagian rezeki. Perbanyak-banyaklah di lingkungan itu sahabatku. Ada orang di jalan lagi jualan sepi, doakan. Ya, teman-teman beli kalau ada uang, nggak ada uang doakan. Sedekah subuh nggak punya duit, teman-teman bikin air minum simpan di lubang semut. Jadikan itu sebagai jalan untuk bisa menyelesaikan amanah-amanah, didatangkan rezeki yang halal yang barokah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuh. Sedekah untuk siapa? Pahalanya untuk saya, anak-anak saya, orang tua saya. Kenapa Mbak? Kak Reni, ya itu riba. Riba itu datangnya mudah uangnya, tapi nggak berkah, dia gampang hilangnya. Ya. Kemudian sahabatku, uang itu akan datang kepada orang-orang yang spesifik, sama dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas ya. Semakin teman-teman nggak spesifik meminta uang itu untuk apa kepada Allah, semakin random, semakin nggak jelas. Contoh, ya Allah, saya ingin penghasilan 10 juta. Untuk apa? Oh, sedekah. Saya ingin berbagi. Udah jelas itu, spesifik. Tapi kalau ada yang kayak gini, lah yang penting mah datang uang. Lah yang penting mah uang didatangkan. Yang penting mah buat makan. Akhirnya ketika mau bayar sekolah nggak cukup, karena apa? Yang diminta buat makan aja. Yang penting saya mah, jangan sampai kayak gitu ya, sekarang dirubah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman panggil saya Bunda aja ya, jangan Ustazah ya. Saya ilmunya masih kecil teman-teman. Ya. Kalau bayar pokoknya apakah dosa nggak? Kalau bayar pokoknya untuk hutang, nggak bayar bunganya ya nggak dosa. Ya justru itu riba. Bismillah ya Mbak Siti. Nih ya, siapa di sini kalau meminta uang, dah saya mah yang penting mah ada uang buat makan. Jadi nanti nggak dikasih buat apa? Beli rumah, beli mobil. Spesifik. Ya Allah, saya butuh uang 2 miliar misalkan. Makanya di scripting 369 dikasih tahu ya. Dikasih tahu scripting 369. Ya.
spesifik. Makanya kalau minta sama Allah itu harus spesifik. Ya Allah, saya pengen rumah, rumahnya di mana, harganya berapa, warnanya apa, ruangannya apa, pembayaran cash. Saat ini teman-teman berdoa mungkin, ya Allah, saya pengen punya rumah. Dikasih apa? Kredit. Rumah bukan rumah tapi kredit, karena cashnya nggak ditulis. Allah suka dengan sesuatu yang spesifik. Kalau minta apa-apa yang jelas, ya Allah saya ingin mobil. Mobilnya dikasih yang harga yang tahun 79. Ya mobil ogro-ogro. Karena nggak jelas, coba mintanya yang jelas. Minta apa sama Allah tuh? Uang juga sama. Uang sama. Ya Allah, saya butuh uang saat ini. 2 miliar. Untuk apa uang itu? Jelas. Jadi uang itu suka dengan orang-orang yang spesifik. Bagaimana agar bisa teman-teman itu spesifik? Memiliki buku impian. Itu saya sudah kasih tahu materinya. Ya, Allahumma ja'alni khairan mimma nadzunun. Tahun sekian mau rumah harga berapa dengan pembayaran yang cash di mana? Tahun sekian mau umroh, umrohnya kapan? Oh, saya butuh uang. Oh, ternyata untuk umroh nih. Untuk hal-hal kebaikan itu uang itu nyaman dengan kita, nyaman nanti. Akan ada datang terus, dia akan datang terus. Karena uang itu akan datang. Oh, dia itu suka sedekah, maka dia akan datang terus. Oh, dia itu orangnya baik, maka dia datang terus. Uang itu nggak digunakan untuk apa? Untuk hal-hal keburukan dia datang. Tapi datangnya nyaman, ya. Kalau uang itu datang nyaman, nggak pelit untuk sedekah. Tapi kalau uang itu haram, sulit untuk sedekah. Datangnya mudah, tapi keluarnya untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, oke ya. Oke, maka uang itu sulit datang. Biasanya orang-orang yang dia tidak tahu uang itu untuk apa. Nggak ada spesifik. Ya, oke ya. Silahkan teman-teman dipraktekkan. Ya, mungkin masalahnya bukan uang yang sulit datang, tetapi Allah yang sedang mengajarkan kita kesabaran. Ya, mungkin rasa syukur kita kurang, makanya ditambahkan rasa syukur kita, sabar ketika kita belum ada hasilnya ketika usaha, ya kemudian tawakal, mungkin ikhtiar kita belum maksimal, maka jangan sampai teman-teman putus asa. Itu yang diajarkan sama Allah saat ini mungkin, ketika saat ini uang sulit datang ke dalam kehidupan kita, bertawakal. Kemudian mungkin kita itu sedang diajari sama Allah bagaimana cara mengelola rezeki dengan benar. Ya, rezeki didatangkan sama Allah digunakan untuk apa? Ya. Kita sahabatku. Bunda utangnya banyak, miliaran rupiah. Kenapa bisa sampai ke sana? Hanya orang-orang yang yakinlah yang akan dibantu sama Allah. Orang-orang yang yakin. Nah, teman-teman di sini yakin? Kalau yakin akan mudah. Tapi kan nggak cuma yakin aja, betul. Orang yang punya usaha, banyak orang-orang yang tidak yakin. Saya dulu nggak punya usaha besar seperti teman-teman karena saya nggak punya modal. Tapi saya penuh keyakinan. Saya apa usahanya dulu? Saya usahanya apa saja? Usaha saya adalah, pertamanya saya ikhtiar menjadi pengusaha tour travel. Saya ikut seminar tour travel. Dari tour travel itu Allah datangkan rezeki. Apalagi saya berusaha menjadi penjual buku, ya. Saya nggak punya modal. Kan dulu jatuh miliaran rupiah itu. Ya, jadi saya nggak punya modal. Kalau teman-teman bilang kayak, kan Bun, sekarang usaha itu kan butuh modal. Enggak. Asal mau, asal yakin, ikhtiar aja udah. Ya. Saya jual-jual buku-buku, Pak. Saya jualin buku Bapak ya, Pak. Saya posting-posting, ada yang beli, saya pesankan. Dapat satu buku 20.000, 40.000 lah. Kalau satu hari 10 buku terjual bisa sampai 200.000. Satu bulan 6 juta. Kalau yang 40.000, kalau satu hari target saya adalah 10 buku, berarti 400.000 kali sebulan. Kan lama-lama itu akan mengurangi hutang. Dan hutang tidak langsung dilunasi secara cepat, enggak. Babak belur dulu, dihina-hina dulu, dicaci maki dulu, dipermalukan di media sosial dulu. Itu saya alami semua, sahabatku. Tapi saya tidak pernah berhenti untuk ikhtiar. Saya yakin dengan ikhtiar saya menghasilkan. Saya yakin banget itu. Karena man aroda dunya fa'alihi bil ilmi. Kalau pingin dunia dengan ilmu, maka ilmu saya cari, ilmu dunianya saya cari. Usaha tour travel dunia. Jualan buku itu dunia, ya. Kemudian saya belajar menjadi pengusaha membuat website.
Sampai saya nggak tidur ya. Cuma sebentar tidurnya, belajar apa? Membuat website. Andre Endropia itu saya pernah belajar sama beliau. Kemudian apa, iklan FB, saya pelajari walaupun saya berumah tangga dan saya tidak belajar di universitas, tidak sahabatku. Kita bisa belajar dari manapun, dari VT, dari video, dari apa aja sekarang, buku-buku banyak. Yang penting kita mau. Makanya sebenarnya tidak ada orang bodoh. Yang ada adalah orang yang tidak mau belajar. Kemudian saya belajar lagi. Oh, saya dulu pengen menjadi motivator. Saya belajar menjadi trainer. Dari trainer saya pancing. Saya coba menjadi trainer. Ternyata ada orang yang nyuruh untuk menjadi pembicara. Satu kali jadi pembicara, kemudian sukses, akhirnya ada orang yang ngontrak. Setiap minggu saya keliling Indonesia. Itu dari mana? Dari ilmu. Man aroda dunia fa'ali bil ilmi. Cari tahu dulu ilmunya, pancing dengan ilmu. Maka uang itu akan datang dari ilmu yang kita miliki. Ya. Jualan gorengan teman-teman. Cari tahu ilmunya bagaimana cara jualan bala-bala yang enak. Ciptakan dulu, siapkan dulu tuh. Maka Allah datangkan pelanggan. Tidak mungkin akan Allah datangkan pelanggan kalau kita nggak jualan. Kita siapkan dulu, yang penting mah kita serahkan sama Allah, mau laku mau enggak, ya udah, tidak ada orang langsung sukses, nggak ada. Apalagi saya kerjakan, saya naik lagi levelnya. Oh, saya ingin memotivasi banyak orang. Saya belajar menjadi motivator. Setelah motivator, pelanggannya beda lagi. Allah datangkan pelanggan-pelanggan yang tanpa saya tahu. Perusahaan-perusahaan, orang-orang yang kena PHK, orang-orang yang pensiun, kemudian bingung, uangnya banyak tapi bingung mau ngapain, ya dikasih motivasi, sentuhan-sentuhan rohaninya, semangatnya, kemudian ibadahnya bagaimana, kita memberikan motivasi. Nah, itu motivator. Seperti itu teman-teman. Dan kenapa saya menjadi motivator? Apa yang saya menjadi saya itu, kenapa kok saya ingin menjadi motivator? Kenapa? Berdasarkan pengalaman saya dulu ketika saya hancur, dicaci maki, dihina-hina. Kenapa banyak orang-orang yang sekarang hancur karena hutang, hancur karena riba? Itulah yang menjadi alasan saya kenapa saya menjadi motivator. Dan tidak mudah sahabatku. Apakah Allah langsung datangkan di live TikTok saya segini orang? Tidak. 1 orang, 2 orang pergi. 1 orang, 2 orang pergi. Sampai sekarang ada di grup muhasabah ada 15.000 jamaah. Ada 15.000 orang yang ada di sana. Orang-orang yang kebanyakan banyak dari orang-orang yang memiliki hutang sahabatku, yang Allah titipkan di grup sana. Ya. Itu siapa yang mendatangkan? Allah. Allah sahabatku, yang menemukan kita di sini Allah, teman-teman ada di sini Allah. Itu semuanya sudah direncanakan. Insya Allah teman-teman ada di live ini. Ini salah satu. Ya mungkin salah satu Allah itu memberikan motivasi untuk teman-teman agar tidak putus asa kembali, agar memiliki keyakinan untuk bisa bangkit. Benar nggak? Ya, siapa yang mendatangkan teman-teman ada di sini? Siapa yang mendatangkan pelanggan ke dalam kehidupanku? Nggak akan ada yang tahu, ya hanya Allah saja. Kalau saya tahu, kalau saya jualan di pasar A itu banyak uangnya, ya saya akan jalan. Tapi karena saya nggak tahu, maka saya istiqomah, saya jualan ini, saya jualan rambutan, saya jualan jagung susu keju. Saya lakukan itu semua sahabatku. Saya perbanyak ikhtiar saya. Biar apa? Biar peluang-peluang itu akan masuk ke dalam kehidupan kita. Makanya kalau teman-teman memiliki gaji nggak cukup, jangan hanya, saya mah gajinya cuma segitu. Ayo kembangkan lagi apa yang bisa kita lakukan. Apa saja. Nggak harus bermodal teman-teman, modal uang tidak harus. Aku yakin kepada Allah, Allah akan datangkan. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa memiliki bisnis tanpa harus meninggalkan rumah, tanpa harus modal. Benar ya? Semangat ya. Semangat teman-teman. Usaha apa? Saya mau usahanya kayak gini aja. Kayak kadang ngasih motivator di Zoom online. Ya. Kadang saya itu apa aja. Kalau dulu saya itu suka masih offline, memberikan seminar-seminar. Kalau sekarang enggak. Saya lebih banyak di rumah. Membelikan melalui online saja deh. Bahkan ada ribuan orang-orang yang datang di sini. Kalau di offline paling berapa ratus orang. Kayak gitu ya. Allah akan kasih jalan, dan itu salah satu doa saya. Ya Allah, saya ingin dari rumah tanpa harus meninggalkan keluarga saya. Saya lebih banyak di rumah tapi saya menghasilkan. Allah datangkan tanpa diduga-duga. Makanya apa yang saya berikan, apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Bukan hanya membaca buku saja. Ya, tetap semangat ya. Baik sahabatku. Ada yang baru kenal dengan saya, silakan di follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya.
Jadi setiap saya live, teman-teman akan ada undangan ya dari TikTok. Ya, silahkan ya. Bismillah, bismillah, dimudahkan sama Allah ya. Kak Vanastri, terima kasih. Oke, baik, sahabatku. Kita akan muhasabah sebentar saja. Kenapa sahabat-sahabatku? Kenapa uang itu tidak datang lebih cepat ke dalam kehidupan kita? Kenapa rezeki itu kayak seret rasanya? Siapa yang pengen cepat, ya Allah, cepat selesai hutangku, cepat datang rezekiku, ya Allah. Siapa yang pengen cepat? Coba kita muhasabah dulu deh. Kadang kita itu egois, pengen mementingkan diri kita sendiri, apa-apa pengen dikabulkan sama Allah, padahal kita itu banyak dosa sama Allah. Selama ini mungkin kita itu nggak cepat ketika dipanggil sama Allah. Salah satu, Allah datangkan rezeki kepada kita, ya, ketika kita bersedekah. Tapi ketika kita dipanggil sama Allah untuk bersedekah, sulit sekali. Untuk kebaikan-kebaikan sulit, nggak cepat. Ya. Kemudian Allah akan datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ternyata sekarang banyak orang-orang yang riba. Akhirnya apa? Allah murka. Allah itu akan memerangi orang-orang yang riba. Kita nggak bisa berperang dengan Allah, tapi tanpa disadari sama manusia. Akhirnya seret rasanya uangnya habis terus, gajinya banyak habis terus, dagangannya ramai habis terus. Ya, karena kita nggak cepat. Ketika dipanggil sama Allah, ya, dipanggil sama Allah untuk sedekah nggak cepat. Dipanggil sama Allah ketika sholat nggak cepat. Ketika Allah itu melarang riba, nggak cepat untuk kembali kepada Allah, nggak cepat sadar. Akhirnya mau segaimanapun kekuatan kita mempertahankan kehidupan kita dengan riba, sulit. Ya, baik. Teman-teman, hilangkan kata susah ya. Susah bun untuk bayar riba, sekarang udah nggak ada lagi. Kata adalah doa. Setiap kata akan ditulis. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Hambanya yakin bisa bayar? Bayar. Hambanya yakin bisa datang uang dengan mudah? Datang. Jangan ada kata susah. Karena susah itu adalah kata-kata negatif. Kata-kata negatif itu akan menjelma menjadi pikiran. Pikiran itu akan menjadi sikap. Sikap itu akan menjadi kebiasaan. Apa menjadi tindakan. Tindakan itu akan menjadi hasil. Maka kata-kata susah. Orang-orang yang berpikir susah membayar hutang, maka sikapnya dia itu akan selalu berpikir negatif, bukan solusi, bukan mencari pekerjaan. Yang ada nganggur-nganggur mungkin akan mencari hutang lagi. Sikapnya apa? Dia akan mencari orang-orang yang bisa dihutangi, mungkin akan mencari koperasi-koperasi yang bisa dihutangi. Tindakannya seperti itu. Tindakannya dia mungkin malas-malas, dia stres-stres di rumah, tidur-tiduran gak karu-karuan, atau nganggur-nganggur. Sikapnya itu, hasilnya apa? Hasilnya malas-malasan, hasilnya susah membayar hutang. Orang-orang yang yakin bisa membayar hutangnya, di dalam otak dia akan terus berpikir, saya bisa membayar hutang. Dia akan menentukan sikap. Apa sikapnya? Saya akan mencari pekerjaan, saya akan mencari teman-teman yang dulu ya pernah berbisnis dengan saya, apapun. Sikapnya dia lakukan dengan tindakan. Tindakannya dia akan ketemu dengan orang-orang baru, dia akan masuk ke dalam kelompok-kelompok baru, dia akan mencari bisnis baru, akan mencari pekerjaan baru. Tindakannya itu. Maka hasilnya apa? Dia bisa melunasi hutangnya. Dari apa yang dia lakukan. Benar ya? Maka jangan ada kata susah. Jangan ada kata-kata negatif dalam otak kita. Karena itu akan diyakini dan ya keyakinan itu yang akan terjadi. Maka jangan heran, Bunda susah cari duit tuh. Maka itu akan dalam otak. Ya. Dan itu akan menjelma. Susah. Duit itu didatangkan. Ya, semangat ya. Aku yakin ya. Alhamdulillah ya Allah engkau mudahkan urusanku. Oke, sekarang kita bermuhasabah sebentar. Teman-teman mungkin saat ini belum cepat diselesaikan masalah sama Allah. Karena mungkin lebih cepat kita itu mengutamakan dunia. Kalau untuk dunia malah lebih cepat diutamakan. Untuk Allah mah nanti. Dipanggil sama sahabat, orang yang disayang. Bahkan dipanggil sama orang bank untuk pencairan, akan lebih cepat. Jam 12 dipanggil, jam setengah 12 baru datang. Udah datang. Jam 12 dipanggil, nanti kita makan-makan ya. Nanti kamu nanti ada pencairan dari bank. Ada pencairan dari bank. Jam setengah 12 sudah datang untuk dunia. Untuk orang yang disayang. Dan orang yang disayang itu bisa menyakiti kita. Padahal kita sudah prioritaskan dia. Coba Allah sahabatku. Diprioritaskan gak sama kita? Ketika dipanggil jam 12, Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entar dulu. Dipanggil sama Allah jam 12, jam 1 baru datang. Ya. Enggak diprioritaskan tuh Allah tuh. Padahal Allah enggak diprioritaskan sama kita, tapi dia masih baik kepada kita, masih memberikan kesehatan, masih memberikan rezeki, masih memberikan nikmat makan, masih memberikan kita mata melihat. Padahal kita enggak memprioritaskan dia. Banyak meninggalkan dia, tapi Allah itu begitu baik sama kita. Ya, benar nggak? Baju yang kita pakai, rezekinya dari Allah. Digunakan untuk kepentingan dunia. Lebih mementingkan sahabat kita. Benar ya? Ketemu dengan sahabat kita itu kadang bingung pakai baju yang mana. Padahal baju sudah banyak. Berjejer-jejer di lemari. Yang mahal lah, yang murah lah. Yang baru dipakai, yang sudah lama disimpan. Itu untuk teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Allah. Baju yang baru disimpan, yang belel dipakai untuk sholat. Ada nggak di sini yang sudah mempersiapkan baju khusus untuk sholat, untuk ketemu dengan Allah? Ada nggak? Mukena yang dipakai, yang baru disimpan, yang belel dipakai, yang udah ada tai lalatan dipakai. Baju mah banyak, mukena mah paling 3 atau 4. Tidak sebanding teman-teman dengan Allah yang memberikan rezeki yang luar biasa. Benar ya? Dipanggil sama Allah sepertiga malam untuk sholat tahajud, hanya lihat handphone dan hanya ke toilet. Ingat, tanda-tanda Allah rindu kepada hambanya salah satunya yaitu Allah itu membangunkan sepertiga malam agar kita sholat. Tapi ternyata berat sahabatku kalau tidak dipaksakan. Tapi kalau untuk dunia ringan. Nanti kumpul jam 2 ya di lapangan, karena jam 3:30 harus masuk ke bis, kita harus wisata, jam 4 harus sudah pergi. Jam 2 di lapangan harus wisata, pasti datang. Saya yakin itu. Bahkan sampai nggak bisa tidur untuk apa? Dunia. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, ngasyar dalam perjalanan habis pulang kerja, maghrib kecapean, nisya ketiduran. Banyak alasan. Siapa yang suka alasan? Itulah dia, si pendusta agama. Datang waktu sholat, dia berpura-pura ketika dipanggil sama Allah. Ada orang yang meminta bantuan, dipanggil sama Allah, ayo kasih sedekah. Itu orang itu nggak punya kaki, maaf, kasih itu. Nggak cepat-cepat. Benar. Dipanggil sama Allah nggak cepat-cepat. Berpura-pura lupa. Banyak alasan. Ya. Tapi sama masalah, sama ujian nggak pura-pura, nggak lupa-lupa tuh. Kenapa ya Allah, Engkau datangkan ujian ini kepadaku? Banyak orang-orang yang menagih ke dalam kehidupanku. Penagih itu datang karena diundang, karena kita punya hutang. Tapi kita kadang menyalahkan keadaan. Kita yang salah, Allah yang disalahkan. Hutang itu kita yang pakai, ketika pencairan kita yang pakai. Ketika ditagih-tagih, Allah yang disalahkan. Kenapa ya Allah, kenapa? Loh, kita salah sendiri kok, kenapa sama Allah? Bunda Raja, Umi, udah di rumah kah? Benar nggak? Kita kadang, ya Allah, perbaiki dulu deh hubungan sama Allah. Teman-teman, dipercepat ketika dipanggil sama Allah. Benar ya? Alas kaki yang dipakai ketemu dengan sahabat kita, alas kaki yang bagus, sepatu yang bagus, sepatu yang mahal. Ya, iya Umi. Mau hajatan aja bingung. Banyak sepatu, kayaknya nggak ada sepatu yang bagus. Mau hajatan banyak baju, nggak ada baju yang bagus. Beli lagi. Bahkan sampai kredit-kredit dilakukan. Ya benar nggak? Alas kaki yang dipakai, itu sepatu yang mahal, yang bagus. Ketemu dengan Allah, sajadahnya biasa tuh. Alas kaki untuk kita ketemu dengan Allah, sajadah. Sajadahnya sudah gundul-gundul, udah biasa aja tuh. Mungkin setelah menikah 20 tahun, gak ganti-ganti, sajadah paling ada 3. Kepikiran nggak teman-teman untuk membeli sajadah yang bagus? Yang harganya 1 juta, 1 miliar mungkin, 1 jutaan.